Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Is Nuraina MPD. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang bab 6 yaitu mutasi. Oke, mutasi dapat dilihat di gambar ini. Ini adalah gambar penampakan peta kariotip kromosom pada manusia. Bisa dapat dilihat di situ ada kromosom yang harusnya setiap nomor adalah sepasang atau 2 kromosom, tetapi ada bagian yang memiliki 3 buah kromosom. Silahkan kalian boleh amati kromosom nomor berapa yang memiliki lebih dari 2 kromosom. Oke, sudah terlihat? Oke, yang manakah? Kita lihat, teng-teng, nomor 21. Sindrom apakah ini? Nanti kita bisa jelaskan. Jadi ada kromosom di nomor 21, kelebihan kromosom. Harusnya yang lain-lain itu adalah 2, sedangkan kromosom nomor 21 ada 3. Sedangkan ini adalah double helixnya DNA yang terdiri dari basa-basa nitrogen. Oke, kompetensi dasar untuk di sini ada KI1 dan KI2, juga KI3-nya dan KI4, tapi kompetensi dasarnya adalah mutasi masuk ke dalam KD 3.8 yang judulnya adalah menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Kemudian yang 4.8-nya, keterampilannya diharapkan siswa menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya diantaranya adalah memahami perbedaan mutasi, mutan, dan mutagen, menjelaskan perbedaan mutasi gen dan mutasi kromosom, menjelaskan mekanisme terjadinya mutasi gen, menjelaskan mekanisme terjadinya mutasi kromosom, membedakan euploidi dan aneuploidi, menyebutkan contoh-contoh mutagen, menjelaskan perbedaan makhluk normal dan yang mutasi, menjelaskan mutasi pada manusia dengan beberapa sindrom, memahami manfaat baik dan buruk dari mutasi. Oke, ini adalah peta konsepnya mutasi jika dilihat berdasarkan tempat terjadinya, bisa dilihat berdasarkan sumbernya, dan bisa dilihat berdasarkan tingkatannya. Ini yang akan kita bahas dalam bab 6 mutasi itu. Oke, kita lanjut. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik DNA yang dapat diwariskan secara genetik kepada keturunannya. Mutasi bisa menghasilkan mutan. Jadi mutan itu adalah organisme yang mengalami mutasi. Sedangkan berdasarkan tempat terjadinya mutasi dibagi dua, ada mutasi gametik yang terjadi pada sel kelamin dan mutasi somatik yaitu terjadi pada sel. Nah, macam-macam mutasi. Jika dilihat berdasarkan letaknya, maka terjadilah mutasi somatik terjadi pada sel, kemudian mutasi gametik terjadi pada sel kelamin. Contohnya adalah mutasi somatik adalah kanker kulit, sedangkan mutasi gametik biasanya contohnya salah satunya adalah hemofilia. Mutasi berdasarkan penyebabnya. Mutasi alami yaitu spontan dan mutasi induksi atau buatan. Mutasi alami, perubahan genetis yang terjadi sendirinya secara di alam. Disebabkan oleh contohnya radiasi kosmik, radioaktif alam, kemudian radiasi ionisasi, mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi dan melalui makanan dan minuman. Sedangkan mutasi induksi merupakan perubahan genetik akibat usaha manusia dilakukan menggunakan mutagen fisikawi ataupun kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya adalah ada zat kolkisin yang bisa menyebabkan poliploidi, asam nitrat, gas metan, atau senyawa alkil. Mutagen fisikawi merupakan radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi inner beta, dan radiasi elektron. Kemudian macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Ada yang namanya mutasi gen atau titik atau point mutation. Mutasi terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Mutasi titik dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida. Ada yang disebut sebagai delesi, ada insersi, ada substitusi. Delesi adalah penghapusan atau pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada satu gen.
Bisa dilihat di situ, metionin, lisin, fenilalanin, glisin, karena U-nya diganti dengan hilangnya U1, maka harusnya UU adalah fenilalanin berubah jadi UUG menjadi lisin. Itu adalah insersi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Contohnya di sini AUG, AAG. Karena A-nya diganti oleh U, terjadi penyisipan U, maka akhirnya UAA, sehingga lisin tidak bisa dihasilkan setelah metionin. Dihasilkannya malah stop. Jadi penambahan U di antara G dan A menghasilkan stop. Kemudian berikutnya adalah mutasi gen, insersi dan delesi. Artinya insersi terjadi dan juga delesi. Kalau insersi contohnya tadi AUG ditambahkan UAA seperti menghasilkan stop. Artinya ini tanpa arti, sebenarnya mutasi tanpa arti. Tetapi kalau AAG-nya hilang, kalau tadi kan insersi menyisip, kalau AAG-nya hilang, maka stop tidak ada, tapi langsung dari metionin ke fenilalanin. Jadi bergeser. Mutasi tadi ini yang dimaksud saya. Harusnya yang kedua adalah asam amino fenilalanin glisin berubah menjadi lisin dan alanin. Karena hanya satu mendelesi U. Oke, berikutnya yang ketiga adalah substitusi atau pergantian basa nitrogen. Pergantian basa, seperti kita ketahui bahwa basa nitrogen ada dua macam, ada purin, ada pirimidin. Untuk purin itu adalah adenin dan guanin, sedangkan pirimidin adalah timin dan sitosin. Nah, kalau transisi adalah terjadi jika basa purin diganti dengan purin lagi, atau basa pirimidin diganti dengan pirimidin lagi. Artinya jika pergantiannya diakibatkan oleh basa nitrogen segolongan, maka disebut transisi. Tapi jika pergantian basa nitrogennya dilakukan oleh basa nitrogen yang beda golongan, misalnya purin oleh pirimidin atau pirimidin oleh purin, maka itu disebut transversi. Jadi seperti ini gamblangnya. Jadi kalau A diganti G itu adalah transisi purin karena adenin guanin adalah basa nitrogen golongan purin. Timin dan sitosin adalah transisi pirimidin karena timin dan sitosin adalah basa pirimidin. Tapi ketika A diganti T atau A diganti C, maka itu disebut transversi. Begitupun kebalikannya. Jika C diganti A atau C diganti G, maka itu disebut transversi. Substitusi ada 3 macam. Akibat dari substitusi tadi bisa menyebabkan 3 macam. Ada yang disebut silent mutation, ada missense mutation, dan nonsense mutation. Silent mutation itu adalah mutasi diam. Contohnya seperti ini. Yang normal yang di atas di situ adalah GGS glisin, metionin, lisin, fenilalanin, glisin. Kemudian kenapa yang barisan yang abnormalnya adalah GGS diganti dengan U, jadi GGU. Kemudian GGS itu glisin, GGU juga glisin. Artinya disebut asam amino yang dihasilkannya tetap sama, sehingga seolah-olah mutasi diam, padahal mutasinya terjadi. S diganti oleh U, tetapi karena menghasilkan asam amino yang sama disebut silent mutation. Nah, berikutnya adalah mutasi missense mutation. Oh, missense itu dari kata miscommunication ya. Jadi mutasi salah makna. Itu yang dimerahin saya rasa sudah paham. Tadinya metionin, lisin, fenilalanin, glisin. GGS itu adalah glisin, tapi G-nya diganti A, AGS, maka menghasilkan serin. Jadi harusnya dihasilkan GGS atau glisin asam aminonya, tapi karena terjadi pergantian jadi AGS, maka dihasilkanlah asam amino serin. Glisin dan serin ini adalah missense mutation. Nah, kalau mutasi gen yang substitusi nonsense mutation yang seperti apa? Ini yang seperti gambar paling atas kemarin tadi, yaitu AUG diganti AAG. Harusnya adalah metionin, habis metionin, lisin, fenilalanin, glisin. Tapi karena U-nya itu adalah A-nya diganti U, misalnya ada pergantian ya, substitusi adenin diganti oleh urasil, maka UAG itu menghasilkan stop codon. Artinya harusnya metionin menghasilkan lisin, malah mengkode perintah untuk stop codon. Jadi UAG itu adalah kode stop. Berikutnya, mutasi kromosom. Oke, perubahan struktur kromosom dan ada juga perubahan set kromosom.
Perubahan struktur kromosom kadang saya sebut sebagai 2 detik, duplikasi, delesi, translokasi, inversi, dan katenasi. Gambarnya seperti ini. Untuk delesi saya rasa sudah sangat paham. Lihat di situ A, B, C, D, F, G, H itu adalah gen yang terdapat dalam kromosom. Kemudian yang biru D-nya dihilangkan sehingga menghasilkan A, B, C, E, F, G, H. Kemudian untuk yang duplikasi itu adalah sama A, B, C, D, F, G, H, tapi karena BC-nya mendua duplikasi maka jadi A, B, C, A, B, A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Untuk yang inversi itu adalah yang berpindah atau inversi itu karena berputar ya, sehingga berpindah tempat. Tadinya A, B, C, D, E, F, G, H secara berurutan berubah menjadi A, D, C, B, E, F, G, H. Nah, kalau ini adalah inversinya karena satu lengan, maka disebut inversi parasentrik. Yang B ini, ya. Yang C maksud saya, inversi parasentrik. Tapi jika perpindahan pertukarannya misalnya D-nya ke lengan FGH, maka itu disebut inversi perisentrik. Jadi kalau inversi parasentrik adalah perpindahan gen di kromosom hanya satu lengan, tapi jika perpindahan kromosomnya itu beda lengan, maka disebut inversi perisentrik. Kemudian ada yang disebut translokasi. Di sini ada contoh translokasi resiprok. Resiprok itu artinya barter. Nah, contoh di sini translokasi adalah perpindahan gen dari kromosom ke kromosom lain yang non-homolog. Kromosom yang bukan tipenya. Contohnya di sini ada 2 kromosom A, B, C, D, E, F, G, H dan ada kromosom MNO-PQR. Nah, AB itu dibirukan, MNO juga dibirukan. Kemudian mereka barter. MNO, C, D, F, G, H, kemudian yang AB-nya ada AB, PQR. Maka kalau translokasi begini disebut translokasi resiprok atau respirok. Tapi kalau hanya lepas kemudian nempel di satu tanpa barter gen, maka disebut translokasi non-resiprok. Oke, selanjutnya adalah mutasi kromosom yang kedua yang menyebabkan perubahan jumlah kromosom. Ada yang disebut euploid, yaitu variasi dalam sejumlah set dasar kromosom genom. Misalnya menghasilkan 2n+1 atau 2n-1, 2n+2, ini biasanya euploid. Autopolyploidy adalah kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang sama. Contohnya adalah 2n, 3n, misalnya strawberry gitu ya. 3n, 4n, tapi tetap dia masih spesies gagal berpisah dalam spesies yang sama. Tapi kalau aloploidi, kelipatan jumlah kromosomnya berasal dari genom spesies yang berbeda. Jadi ada istilah alo itu ada persilangan. Jadi ada kelipatan kromosom, misalnya menjadi 4n, menjadi 6n, menjadi 8n, tapi hasil persilangan genom dari spesies yang berbeda. Nah, kalau aneuploidi, variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah krisis kromosom akibat gagal berpisah. Nah, ini adalah aneuploidi. Jadi hanya satu kecil kromosomnya aja nambah atau jadi tidak semuanya. Kalau euploidi 2n, 3n, 4n semuanya nambah. Misalnya 23 nomor kromosom, kalau 3n berarti setiap kromosom ada 3 semuanya. Tapi kalau aneuploidi itu hanya salah satu nomor kromosom saja yang berkurang. Ini contoh aneuploidi. Contohnya gagal berpisah pada saat meiosis 1 sehingga menghasilkan anak yang 2n+1 dan n+1 dan n-1. n+1 itu adalah trisomi, sedangkan n-1 adalah monosomi. Nah, gagal berpisah meiosis 2 juga bisa terjadi. Contohnya adalah ini. Di mana pada saat meiosis 1 dia menghasilkan yang normal, tetapi pada saat meiosis kedua sehingga menghasilkan keturunannya itu yang normal 2, sedangkan yang tidak normal juga 2. Yaitu ada 2n+1, ada n-1, sama trisomi dan monosomi. Nulisomi, maaf, 2n-1 nulisomi ya. Kelainan pada manusia yang disebabkan oleh perubahan kromosom. Oke, sindrom Down trisomi pada nomor 21 sehingga memiliki kromosom 47 kromosom. Nah, ini adalah yang tadi kita di awal banget gambar ada kromosom nomor 21 harusnya 2 buah kromosom, dia ada 3 kromosom. Ini adalah sindrom Down.
Kemudian sindrom Klinefelter itu adalah laki-laki yang kelebihan X, sedangkan sindrom Turner adalah perempuan yang kekurangan X, sedangkan kromosom X-ray ini adalah sindrom Jacob XYY, ada juga trisomi X atau sindrom super female. Ini adalah wanita Wonder Woman karena kelebihan kromosom X. Kemudian sindrom Cri-du-Chat. Oke. Klinefelter Turner extra X itu adalah pada sel kelamin, sedangkan sindrom Down dan sindrom Cri-du-Chat ada lagi sindrom Petou itu adalah kelainan pada kromosom. Contoh sindrom Down yang tadi di gambar pertama, dan ini adalah penampakan penderita sindrom Down, dan biasanya sindrom Down terlahir pada ibu yang memang melahirkan pada usia yang sangat rentan. Biasanya usia kehamilan pada ibu yang usianya di atas 40 atau 45, peluang untuk mendapatkan anak sindrom Down itu sangat tinggi. Oleh sebab itu, pada ibu-ibu mengandung dan melahirkanlah pada saat produktif di 20-30. Di atas itu beresiko sindrom Down anaknya. Sindrom Cri-du-Chat itu adalah sindrom di mana delesi nomor 5. Ini adalah bayi yang ketika dilahirkan bukan menangis oa-oa, tetapi menangis meong-meong, ya. Matanya seperti mata kucing, dan ini usia 4 tahun ya. Bayi laki-laki dengan sindrom Cri-du-Chat, kemudian anak laki yang sama setelah 4 tahun. Jadi tidak menyebabkan kematian, tetapi ada kelainan pada bagian sumber suara, pita suara di dalam tenggorokannya. Oke, sumber mutasi itu disebut sebagai mutagen. Mutagen itu dibagi dua, ada mutagen secara alami, ada mutagen buatan. Mutagen alami itu contohnya faktor kimia, asam nitrat, kolkisin, faktor fisika contohnya sinar UV, sinar gamma, dan sebagainya. Oke, sebentar tadi ada secara alaminya, ya. Itu contohnya sitosin dan urasil. Asam nitrat dapat menyebabkan deaminasi sitosin, jadi sitosin maka berubah menjadi urasil karena pelepas NH3. Pengaruh mutasi contohnya adalah perubahan produk gen pada perubahan fenotip, contohnya pada bayi. Mutasi berbagai bahan baku bisa menghasilkan evolusi, ya, di mana mutasi akan menyebabkan variasi, di mana variasi jika bentuknya berkepanjangan maka akan menghasilkan evolusi. Hatur nuhun dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.